والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul azim. Baik, Bapak bacakan artinya ya. Wadduha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidaka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Fa ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Seperti itu. Baik, bisa dilihat lagi oleh kalian, nanti dibaca-baca. Di sini ada kosakata di halaman 4 dan 5 kosakata. Wadduha. Pak, kenapa artinya wadduha bukan dan waktu duha, Pak? Tetapi artinya demi waktu duha. Nah, baik. Jika ada kata-kata biasa di awal ayat ya, wadduha. Kemudian setelah huruf waw apabila diikuti dengan isim kemudian berbaris kasro, nah ini menyandarkan huruf waw tersebut bukan waw dan tapi waw qasam, artinya bersumpah. Tapi itu wadduha hapa, nah ini ada alif maksuro seperti itu. Tapi nanti kalian akan jumpai pada surat yang lain seperti Asyam misalkan. Wasyamsi. Nah, itu artinya bukan dan matahari, tapi demi matahari. Nah, ini waktu duha demikian juga wadduha. Maksudnya demi waktu duha. Maksudnya apa? Kita disuruh memperhatikan waktu duha. Jangan melewatkan waktu duha begitu saja tanpa diisi dengan amal soleh. Nah, seperti misalkan waktu duha itu kita bisa sholat duha, berdoa kepada Allah, dimudahkan, biar urusan kita dimudahkan oleh Allah. Jadi jangan waktu duha itu diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Gunakan untuk baca Quran, untuk baca buku pelajaran.
Terlebih kalau bisa dari jam 7 tadi sampai jam 5 menit atau 10 menit sebelum waktu duhur kalian bisa melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu minimal 2 rakaat. Maksimal itu 5 sya'ah. Setelah berapa aja, nggak ada hitungannya. Walaupun ada pendapat yang menyatakan 8 rakaat. Dan pendapat lain ada yang menyatakan 12 rakaat. Akan tetapi minimal 2 rakaat kalau kalian kerjakan aja itu sudah baik, sudah bagus. Seperti itu. Baik, kalian bisa buka lagi bukunya halaman yang ke-10. Nah, sebelum kita baca bagian yang B, kalian tuh ada khazanah. Khazanah itu artinya wawasan atau perbendarahan. Perhatikan yang ada di dalam kotak itu. Tahukah kamu, sholat duha memiliki banyak keutamaan. Di antaranya sebagai berikut. Pertama nih keutamaannya nih. Senilai dengan 360 sedekah. 2. Salatnya orang-orang yang taat. 3. Diberi kecukupan rezeki. Nah, jadi dengan kita sholat duha itu sama aja kita dengan 360 kali sedekah. 360 kali sedekah. Kemudian sholatnya dicap sebagai sholatnya orang-orang yang taat. Kemudian diberi kecukupan rezeki jika rajin sholat duha. Tapi ingat ketika kita sholat duha tujuannya itu adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini hanya dampak-dampak apabila kita melaksanakan sholat duha. Terlebih intinya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, lihat di bagian B ya. Duha artinya waktu ketika matahari naik sepenggala. Ayat pertama sampai ketiga, nah ini baru dijelaskan ya kandungannya. Menjelaskan bahwa Allah telah bersumpah demi waktu duha dan waktu malam dengan kesunyian, bahwa dia tidak meninggalkan atau membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyangkal persangkaan kaum kafir bahwa Allah murka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah merasa gelisah karena tidak menerima wahyu untuk beberapa waktu lamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya-tanya, apakah beliau melakukan dosa yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala murka terhadapnya. Nah, surat Duha merupakan jawaban dari kegelisahannya tersebut. Jadi wahyu lama nggak turun-turun kepada Nabi. Kemudian Nabi dicemooh, ya Muhammad sudah ditinggalin dia sama kaumnya. Seperti itu, udah dicemooh macam-macam. Nah, surat Ad-Duha ayat yang pertama dan ketiga ini menyanggah berita atau ejekan dari orang-orang kafir Quraisy yang benci kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekaligus sebagai kabar gembira untuk Nabi bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak dibenci, tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebabnya nih? Nah, nanti ada keterangannya. Jadi berdasarkan keterangan lain ya, itu kenapa malaikat Jibril itu nggak bisa datang ke tempat Nabi untuk memberikan wahyu. Oh, ternyata dalam hadis itu diterangkan, ternyata ada anak anjing kecil yang pernah masuk ke dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, sejak kapan ini ada anjing di sini? Seperti itu. Barulah tahu dia di antara sebab wahyu tidak turun karena lewat masuk anjing ke dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengisyaratkan kepada kita
orang Islam bahwasanya kita tidak boleh memasukkan hewan yaitu guguk ke dalam rumah kita, nggak boleh ya, karena itu rahmat Allah. Malaikat rahmat tidak mau masuk yang di dalam rumahnya ada binatang anjing. Kenapa seperti itu Pak? Nah, anjing itu binatang najis ya, najis mughaladh, berat. Kalau kita kena air liurnya aja saja, air liurnya pakaian kita harus cuci 7 kali. Dan 7 kali itu ada dengan tanah. Seperti itu. Terus gimana Pak orang melihara anjing? Kalau orang yang melihara anjing diusahakan untuk tidak bawa masuk ke dalam rumah. Jadi dia punya khusus tuh, kandang khusus. Dia jangan kemana-mana. Jangan sampai kamu terkena jilatan pakaian kamu atau kamunya sendiri oleh anjing tersebut. Ya, seperti itu. Jadi kalau tujuannya punya anjing tapi untuk keamanan di depan saja, tapi nggak boleh masuk ke dalam rumah, itu catatan. Atau kalau orang dulu nggak tahu sekarang masih atau tidak, ada namanya mukallibin. Jadi anjing yang sudah guguk, yang sudah terlatih untuk buruan. Nah, berburu dengan guguk yang anjing. Caranya gimana Pak? Jadi anjing ini udah terlatih. Jadi ketika dia mau lihat buruannya dari depan, yang punya anjing tersebut dengan melepasnya dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mukallabin ini, anjing ini mengejarnya. Kemudian misalkan ayam atau bebek, hanya sekedar melumpuhkannya saja. Melumpuh, jatuh, belum mati. Habis itu baru yang tadi melepas buruan anjing tersebut menyembelihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru menyembelihnya. Nah, anjing tersebut sudah terlatih, nggak dilumpuhkan kemudian dimakan gitu, enggak. Cuma sekedar ngelumpuhin aja, jatuh, kemudian datang yang punya buruan guguk tadi disembelih. Nah, tapi kalau kita bukan sebagai buruan, bukan sebagai keamanan, lebih baik diusahakan tidak memelihara guguk tersebut. Karena itu tadi berdampak. Salah satunya Nabi, wahyu tidak turun-turun kepada Nabi. Nah, dalam sebuah keterangan seperti itu. Wahyu tidak turun kepada Nabi dikarenakan ternyata ada guguk kecil, yaitu di dalam rumah Nabi. Baik, berikutnya kemudian ayat yang keempat dan kelima, mana nih? Menjelaskan mengenai kehidupan akhirat yang lebih utama dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemuliaan di kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Kemuliaan tersebut merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah. Karunia yang dimaksud adalah Allah telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Nabi Muhammad juga memiliki banyak keistimewaan dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya adalah keistimewaan memberikan syafaat kepada umatnya di hari kiamat. Jadi ayat yang kelima tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Allah kepada Nabi, dan sungguh akhirat itu lebih utama bagi kamu daripada dunia. Nah, jadi di hati Nabi sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirat adalah tujuan yang utama, bukan dunia. Seperti itu. Jadi lebih memilih akhirat daripada dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia. Dunia itu hanya seperlunya saja. Pantaslah seorang nabi. Nabi membawa umat risalah. Tidak mungkin tujuannya hanya untuk tinggal di dunia. Tidak. Karena Nabi tahu hidup hanya sementara. Hadir di muka bumi ini sebagai pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam. Nah, pelajarannya untuk kita seperti apa? Bagaimana kita harus ada di hati kita sebagai orang Islam itu bahwasanya
yakin bahwa dunia ini fana, tidak selama-lamanya. Semuanya serba terbatas. Umur yang Allah titipkan kepada kita, kita nggak tahu sampai kapan. Apakah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau 1 minggu lagi, atau 1 bulan lagi, atau 1 menit lagi, bahkan 1 detik lagi, kita tidak tahu. Semua itu rahasia Allah. Akan tetapi kehidupan akhirat itu lebih lama, lebih lama. Semuanya yang didapat, apa yang dituai di bumi ini, kita akan terima hasilnya nanti di akhirat. Seperti itu. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Bahwasanya tujuan kita adalah akhirat, tapi tanpa melupakan dunia. Seperti itu. Yang kerja ya kerja. Pak, jadi kita gimana Pak? Apa kita nggak boleh jadi orang kaya, punya rumah, punya mobil? Boleh. Boleh jadi orang kaya, punya rumah, segala boleh. Tapi ingat, semua itu jadikanlah sarana buat kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya uang, jangan lupa disedekahkan, membayar zakat. Jadi jangan sampai terlena seperti Korun, misalkan, ya, terlena dia oleh dunia. Ketika ada yang datang kepadanya untuk meminta zakat, kemudian si Korun menolaknya dengan bilang, semua yang saya punya ini karena hasil kemampuan saya sendiri, tidak ada campur tangan orang lain. Dia tidak mengakui bahwasanya itu karunia Allah. Dia tidak mengakui. Akhirnya apa? Pas keesokan harinya, dirinya, hartanya, rumahnya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongannya. Nah, kita jangan seperti itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita harus mengutamakan akhirat daripada dunia. Misalkan ketika kita lagi belajar atau lagi di rumah, kita mendengar panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita segera kita ingat, waduh, sudah masuk waktu zuhur atau sudah masuk waktu asar. Kita segera kamar mandi, bersih-bersih, berwudu untuk segera menunaikan sholat. Seperti itu berarti kita menomorsatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tahu kita akan kembali kepada Allah. Kita asalnya tiada, kemudian diadakan oleh Allah, kemudian nanti tiada lagi, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita tahu bahwa akhirat lebih utama, kita jadi jangan terbiasa dengan hal-hal yang buruk, bahwa semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban, akan mendapatkan pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini sampai sini yang mungkin yang Bapak bisa sampaikan. Insya Allah Bapak akan buat lagi video pembelajaran berikutnya. Baik, Bapak akhir yang membaca alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Simak baik-baik video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.